Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indria Kirana, saya dari kelas 2B, Program Studi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Praktikum Fisika Dasar. Yang pertama, judulnya yaitu tentang bandul matematis. Tujuan percobaan yang pertama, menentukan percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatannya terhadap segala penciptaannya. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah beban, busur, mistar atau penggaris, neraca, tali, dan juga ada tempat penggantungan dan stopwatch untuk mengukur waktunya. Selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Landasan teori dari percobaan ini adalah Sir Isaac Newton dalam bukunya Philosophia Naturalis Principia Mathematica menyatakan tentang hukum gravitasi universal, yaitu setiap partikel yang ada di alam semesta memberi gaya tarik pada setiap partikel lainnya dengan magnitud berbanding lurus dengan hasil kali massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Gaya ini bekerja di sepanjang garis lurus yang menghubungkan kedua partikel. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan G besar M1 kali M2 per R kuadrat, di mana FA adalah gaya yang bekerja antara kedua benda, G besar adalah tetapan gravitasi yang sudah ditetapkan nilainya, yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 dengan satuan M persegi per kilogram persegi. Yang selanjutnya itu ada M1 dan M2, yang artinya massa benda 1 dan massa benda 2, yang satuannya kilogram. Dan yang terakhir itu ada R kuadrat. R kuadrat itu adalah jarak antar kedua benda, yang satuannya adalah meter. Berdasarkan hukum gravitasi universal ini, Sir Isaac Newton meyakini bahwa gaya gravitasilah yang menyebabkan matahari dan planet-planet lain tetap berada di lintasan orbit mengelilingi matahari. Untuk mengukur besarnya gravitasi, kita dapat melakukan percobaan bandul matematis. Bandul matematis ini dapat diukur dengan benda yang bermassa diikatkan dengan tali yang panjangnya L. Benda yang diayunkan dengan sudut elevasi yang kecil akan terjadi gerakan harmonisasi sederhana. Periode dari gerakan harmonisasi sederhana pendulum ini dapat dinyatakan sebagai berikut. G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat, di mana G adalah percepatan gravitasi, pi yang nilainya 3,14, L adalah panjang tali, dan T adalah periode. Jadi, dengan menentukan panjang tali dan massa benda, kita dapat menentukan percepatan gravitasi yang ada di lokasi tersebut. Baik, selanjutnya saya di sini akan melakukan percobaan. Yang pertama, timbang massa bendanya terlebih dahulu. Sudah kita ketahui, beratnya sebesar 170 gram. Baik, selanjutnya benda sudah terpasang oleh tali yang panjangnya 100 cm mulai dari penggantung hingga ke bendanya. Benda ini akan menjadi bandul. Saya akan menyebutnya dengan bandul. Nah, ini kita bentuk sudut yang kurang dari 10 derajat.
Kira-kira seperti ini 10 derajat. Kecil dari 10 derajat. Kita ayunkan sebanyak 10 kali dan kemudian sambil kita hitung menggunakan stopwatch. Kita mulai untuk percobaan yang pertama. Sembilan, 10. Oke, ayunan sudah terjadi 10 ayunan. Dan waktunya adalah 16,9 sekon. Lanjut ke percobaan 2. Mulai. Tuh. 2. 8, 9, 10. Oke. Sudah kita dapatkan waktunya. Tujuh belas koma 9. Lagi kita lakukan sekali lagi. Tuh. 2. Oke, kita dapat datanya 16,6 sekon. Percobaan yang terakhir atau yang keempat. Baik, inilah data hasil praktikum yang sudah kita lakukan tadi. Dengan massa bandul yang digunakan adalah 170 gram dan panjang tali 60 cm. Dan yang kita dapat tadi selama 4 kali percobaan. Percobaan pertama adalah 16,09 sekon, percobaan kedua 17,01 sekon, percobaan ketiga 16,01 sekon, dan percobaan keempat 16,07. Dan berapakah periode yang kita dapat tadi? Di percobaan pertama itu ada 1,609 sekon, percobaan kedua 1,701 sekon, dan percobaan ketiga 1,601 sekon, dan percobaan keempat 1,607 sekon. Dari mana kita dapat periode ini? Periode ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu T besar sama dengan T kecil per N. Artinya T ini adalah waktu 10 ayunan yang kita dapat tadi, dan N ini adalah jumlah ayunannya. Nah, jadi kita dapat ini hasilnya. Baiklah, kita lanjut ke tugas percobaan, di mana tugas yang pertama yaitu adalah hitunglah nilai percepatan gravitasi pada setiap pengamatan beserta sesatannya. Nah, ini yang pertama. Pada percobaan pertama, rumus mencari percepatan gravitasi adalah 4pi² dikali L atau panjang tali per T² atau perioda. Nah, ini 4 sesuai dengan rumus 3,14 ini adalah nilai dari pi, 0,6 ini adalah panjang tali,
dalam satuan meter, dan ini 1,609 ini adalah nilai perioda. Ini kita dapat hasilnya. Dan hasilnya untuk percobaan pertama, percepatan gravitasinya adalah 9,1401908 meter per sekon kuadrat. Dan untuk yang B sama, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Dan hasilnya adalah 8,1782621 meter per sekon kuadrat. Dan yang ini untuk C masih dengan rumus yang sama. Ini rumusnya sama seperti A dan B tadi, menghasilkan pada percobaan ketiga, yaitu percepatan gravitasinya adalah 9,2318352 meter per sekon kuadrat. Dan percobaan keempat menghasilkan percepatan gravitasi sebesar 9,1631973 meter per sekon kuadrat. Nah, ini sesatannya. Sesatan ini didapat dari mana saja sih nilainya? Sesatan untuk yang bagian sini. Untuk yang bagian sini, ini berasal dari nilai gravitasi yang sudah didapat tadi. Ini, dan ini. Jadi ini nilainya saya bulatkan agar tidak terlalu panjang koma-komanya. Dan ini XI kuadratnya didapat dari mana? Didapat dari nilai ini, dari masing-masing nilai X1 pada percobaan ini dikuadratkan. Jadi hasilnya ini. Dan bagaimana dengan nilai yang ada di bawah ini? Nilai yang di bawah ini adalah hasil dari penjumlahannya. Ini adalah hasil penjumlahan ini, dan ini adalah hasil penjumlahan dari ini. Nah, untuk mencari sesatan, rumusnya adalah sebagai berikut. 1/4 atau 1/n dikali akar dari n dikali sigma X1 kuadrat dikali sigma X1 dikuadratkan. Nah, kita dapat 1/4 dikali 4 akar 4 dikali 319,6182 dikurang 35,7135 kuadrat per 4 kurang 1. Nilai ini dan nilai ini tentu kita dapat dari ini tadi yang sudah kita hitung, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita kalikan ini terlebih dahulu dan ini kita kuadratkan. Dan hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 0,250779. Oke, ini untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya lanjut soal nomor 2, yaitu buatlah hubungan antara T kuadrat rata-rata terhadap panjang tali. Nah, ini adalah grafiknya. Dan ini adalah mencarinya. T kuadrat sama dengan sigma T kuadrat dibagi 4. Kenapa dapat nilainya ini? Ini kembali lagi ke sini. Nilai ini 1,609 dikuadratkan, dan ini juga ini dikuadratkan, dan dikuadratkan. Artinya masing-masing periode pada masing-masing percobaan dikuadratkan dan dijumlah, kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena percobaan kita dilakukan sebanyak 4 kali dan dapatlah hasilnya ini 2,65696.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan ini adalah yang pertama, gaya gravitasi bumi dipengaruhi oleh panjangnya tali dan perioda. Besarnya gaya gravitasi akan tetap sama jika diukur secara teori, meskipun menggunakan besar simpangan yang berbeda. Dan yang ketiga, melalui percobaan ini, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah membuktikan melalui pengamatan kita tadi bahwa Allah dapat menahan, menjatuhkan ataupun meninggikan segala sesuatu, sehingga itu merupakan bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan integrasi fisika dalam nilai-nilai Islam, saya mengambil salah satu surat, yaitu Quran surah Maryam ayat 25, yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon itu ke arahmu, niscaya pohon kurma akan menjatuhkan buah yang sudah masak kepadamu. Di sini kita sudah nampak hubungannya dengan percobaan kita kali ini, yaitu percobaan ini mirip dengan kejadian Sir Isaac Newton yang mengamati buah apel yang jatuh dari pohonnya untuk melakukan penelitiannya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.